Welcome to my channel YouTube. Don't forget to subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak kelas 6 semuanya. Jumpa lagi dengan Bunda Novi. Hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sudah siap untuk belajar hari ini? Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah menuliskan informasi penting dari sebuah teks menggunakan kalimat efektif. Yang kedua, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, cara hewan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Yang keempat, pentingnya kerjasama sebagai bentuk persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, pola lantai tarian daerah. Yuk kita masuk ke materi yang pertama. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa demikian? Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur, bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Baik, setelah kalian tadi membaca bacaan yang berjudul Pertempuran Surabaya, sekarang tugas kalian adalah mengisi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Tahukah kalian tentang kalimat efektif? Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik ejaan maupun tanda baca, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif tersusun secara sistematis dan tidak bertele-tele. Tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing? Berikut adalah upaya bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah. Pertempuran Medan Area di daerah Medan, Pertempuran Ambarawa, dan Bandung Lautan Api yang terjadi di Bandung.
Semua itu adalah bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di masing-masing daerah. Banyak upaya yang dilakukan oleh para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para pejuang melakukan penyesuaian dengan keadaan bangsa pada waktu itu. Tidak hanya manusia yang melakukan penyesuaian dengan keadaan lingkungan. Hewan pun juga melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaan, tidak terkecuali hewan. Yuk kita pelajari cara hewan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Bebek adalah hewan yang habitatnya di darat dan berenang di air. Bebek memiliki kaki berselaput yang memudahkannya berenang di air dan berjalan di lumpur untuk mencari makan. Cicak dan tokek adalah hewan yang habitatnya di dinding atau atap rumah. Mereka memiliki kaki perekat yang lengket sehingga memudahkannya merayap di tembok. Berikut adalah bentuk paruh burung dan unggas. Bentuk kaki pada unggas, dan bentuk adaptasi mulut pada serangga. Kupu-kupu memiliki mulut penghisap yang disebut proboscis. Cicak, bunglon, dan landak semut memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsa. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara hewan menyesuaikan diri dari bahaya musuh. Cicak dan tokek memutuskan ekornya ketika ada bahaya. Peristiwa ini disebut dengan autotomi. Bunglon memiliki kemampuan mengubah warna kulit sesuai kondisi sekitarnya, disebut dengan mimikri. Cumi-cumi mengeluarkan tinta untuk menghindar dari pemangsa. Kalajengking mengeluarkan sengat beracun di bagian ekornya. Landak menegakkan rambut duri untuk menakuti pemangsa. Walang sangit mengeluarkan bau yang tidak sedap untuk mengusir pemangsa. Terenggiling menggulung tubuhnya ketika ada pemangsa. Siput berlindung di dalam cangkalnya yang keras ketika ada pemangsa. Dan belalang daun menyamar di lingkungan sekitar yang mirip warna tubuhnya untuk mengelabui mangsa. Peristiwa ini disebut dengan kamuflase. Berikut adalah cara hewan menyesuaikan diri di kondisi lingkungan tertentu. Unta adalah hewan yang hidup di daerah gurun. Unta memiliki punuk yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air dan lemak, sehingga ia bisa bertahan hidup meskipun tidak makan dan minum selama beberapa hari. Beruang kutub adalah hewan yang hidup di kutub. Dia memiliki lemak yang tebal di bawah kulitnya. Kelelawar dan lumba-lumba memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu memancarkan bunyi ultrasonik untuk mengetahui mangsa yang ada di depannya. Hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Tak beda dengan manusia. Manusia butuh menyesuaikan diri. Salah satunya adalah dengan bekerja sama. Pernahkah kalian bekerja sama dengan teman kalian? Tanpa kerjasama, kalian akan menjadi kelompok yang lemah. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Semoga ilmu kalian bermanfaat.